Sesungguhnya kita hadir di tempat ini tidak ada lain kita memuji Nabi Muhammad, tidak ada lain kita memuliakan Nabi Muhammad, yang tidak ada lain kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hal itulah insyaallah benih-benih kecintaan kita akan tumbuh di dalam hati kita sehingga kita semua mendapatkan daripada kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok yang mulia. Beliau adalah sosok yang agung, yang luhur, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satupun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengungguli ketinggian daripada makamnya Nabi Muhammad. Ketinggian kedudukan makamnya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang yang Allah taala ciptakan pertama kali daripada seluruh alam semesta ini. Yang kita semua ada di muka bumi ini, yang seluruh makhluk Allah ada di muka bumi ini, yang seluruh alam semesta ini ada di dalam muka bumi ini, tidak ada lain itu adalah dikarenakan ada nur Sayyiduna Muhammad. Ada cahaya dari Sayyiduna Muhammad. Yang dan Sayyiduna Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya dengan Nabi Muhammad. Yang pertanyaan ini oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau catat di dalam kitab Subtuturarnya, dan ayah dan ibuku, maka kabarkan kepadaku wahai Rasulullah apa yang Allah taala ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sebelum segala sesuatu, yaitu nur nabimu, cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga dengan cahaya yang mulia tersebut Allah taala menciptakan seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'a al-wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqabab. Maka cahaya seorang kekasih ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka dengan cahaya ini bercabang-cabang makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang telah lampau maupun yang akan datang, dikarenakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkah kita ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau melakukan salah satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan kesalahan itu Allah taala menghukum Nabi Adam dengan diturunkan ke atas muka bumi ini, yang sehingga beliau meminta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama beratus-ratus tahun, sehingga pada suatu saat beliau itu mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin an-taghfira jami'a dunubi. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, maka ampunilah segala dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam akhluquhu? Wahai Nabi Muhammad, bagaimana engkau itu mengetahui Muhammad akan tetapi aku belum menciptakan dia? Maka Nabi Adam mengatakan, gal, wahai Allah, ketika engkau meniupkan ruh kepada diriku, maka rafa'tu rasi ila sama, fara'aitu maktubun fi arsy arki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fama udifat ismuka wa ismu habibika illa wa huwa akramul khalqi ilaik. Wahai Allah, ketika engkau meniup ruh ke dalam diriku, maka aku mengangkat kepalaku ke arsy-Mu, seraya tertulis di tiang-tiang arsy-Mu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidaklah aku melihat engkau menyandarkan namamu dengan nama kekasihmu kecuali dia itu adalah seseorang yang paling engkau cintai. Sehingga inilah Nabi Muhammad, inilah beliau yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berbagai kesempurnaan, yang berbagai keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat didapatkan oleh Nabi Muhammad, kemuliaan didapatkan oleh Nabi Muhammad, bahkan ciptaan yang paling sempurna didapatkan oleh Nabi Muhammad tanpa Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata beliau tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memandang wajah zat Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Muhammad tanpa meminta pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya beliau mengatakan fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasabi. Beliau Nabi Muhammad yang paling sempurna makna dan zahirnya, makna dan surahnya, zahirnya maupun batinnya. Dengan kesempurnaan tersebut Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalnya kita ingin menyebutkan bagaimana kesempurnaannya Nabi Muhammad, keagungannya, kemuliaannya, keistimewaannya, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menyebutkan kemuliaan dan seluruhnya yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Yang sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Telah bersifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebagusan akhlak, dengan kebagusan bentuk ciptaan. Bahkan kalau misalnya kita menulis kesempurnaan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak cukup kita ini menulis daripada kemuliaan dan keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan lam yadhar lana tamam syarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tampak kepada kami bagaimana kesempurnaan gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarenakan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya cerminannya saja, bukan hakikat, bukan hakikat yang kita itu mengetahui Nabi Muhammad. Allah tidak melihat yang paling indah yang lebih mengalahkan daripada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau misalnya sudah datang yang namanya bulan purnama, maka mereka keluar dari rumah mereka melihat daripada keindahan bulan purnama tersebut. Akan tetapi hadirin, ketika Nabi Muhammad keluar, maka mau tak mau wajah para sahabat Nabi Muhammad memandang wajah Nabi Muhammad. Dipandang wajah Nabi Muhammad, dipandang terus, bulan dibiarkan, bulan tidak dilihat. Yang adalah wajah Nabi Muhammad sampai lenyap wajah Nabi Muhammad dari pandangan mereka. Sehingga ketika hilang Nabi Muhammad dari pandangan mereka, maka mereka mengatakan wallahi wajhuhu ahsan wa adwa minal qamar lailatal barda. Demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad lebih bagus dan lebih terang daripada bulan purnama yang ada di langit sekalipun. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam cerita ini beliau mengutip daripada sebuah qasidah, sebuah kubayan syair yang beliau taruh di dalam kitabnya Sibtud Durar. Beliau mengatakan habibun ya gharul bardru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Seorang kekasih yang bukan kita cemburu dengan keindahan wajah Nabi Muhammad. Bahkan bulan yang ada di langit cemburu dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, bulan sudah di alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau misalnya kita mensifati daripada sifat Nabi Muhammad, maka orang yang pandai pun bingung untuk mensifati daripada kesempurnaan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali sahabat jalan dan di depannya Nabi Muhammad, maka sahabat tersebut melihat wajah Nabi Muhammad dan memandingkan kepada bulan purnama.
dilihat lagi dan dibandingkan dengan bulan purnama. Nabi Muhammad terheran, kemudian bertanya kepada sahabat itu, kenapa wahai sahabatku? Maka sahabat itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, wajhuka ahsan wa atwa minal qamar lailatal badar. Demi Allah wahai Rasulullah, wajahmu lebih bagus dan lebih bercahaya daripada bulan purnama yang ada di dalam langit tersebut. Sehingga daripada kebagusan wajahnya Nabi Muhammad, para ulama mengatakan di dalam syairnya, kamulat mahasinuhu walau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannunin wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Telah sempurna daripada kebagusan wajah Nabi Muhammad SAW, yang kalau misalnya kebagusan dan keindahan wajah Nabi Muhammad diberikan setitik kepada bulan purnama, bulan gerhana, maka niscaya bulan itu tidak kenal yang namanya gerhana, tidak lagi kenal yang namanya bergerhana. Maka setiap hari, setiap malamnya bulan tersebut akan menjadi purnama, dikarenakan terkena daripada setitik keindahan nur cahaya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, untuk melihat Nabi Muhammad, yang tidaklah seseorang itu saling celaka apabila diharamkan matanya untuk tidak memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Sayyidah Aisyah, beliau menjahit di kamar Rasulullah, kemudian jahitan yang beliau pakai terjatuh di bawah, yang sehingga tidak bisa beliau itu mengambilnya dikarenakan gelapnya pada saat itu. Sehingga ketika datang baginda Nabi Muhammad yang namanya Sayyidah Aisyah, langsung melihat jarin itu dan mengambilnya tanpa keraguan. Seraya dengan kekagumannya beliau mengatakan, ma'at wa wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fawailun liman lam yara hadzal wajh yaumal qiyamah. Maka celaka orang yang dia itu tidak bisa melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Maka ketakutannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, faman lam yara wajhaka yaumal qiyamah ya Rasulullah, siapa yang tidak akan bisa untuk memandang wajahmu wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, siapa yang disebutkan di sisinya namaku akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku, sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang wajah mulia Nabi Muhammad, memandang wajah agung Nabi Muhammad, dan kita semua bersenandung di surga dengan Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kita semua menjadi orang-orang penduduk ahli surgamu ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami, jangan engkau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Jangan engkau haramkan surga Nabi-Mu Muhammad. Jangan engkau haramkan syafaat Nabi-Mu Muhammad. Jangan engkau ya Allah jadikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikanlah seluruh yang hadir di tempat ini mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah, sehingga tidak sia-sia kami menghadiri majelis sepertinya ya Allah, yang mana tidak ada satupun di antara umat-umat ini yang menghadiri di dalam majelis khair, majelis yang baik, pasti dia itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah kita semua menjadi hati-hati yang bersih ya Allah, hati-hati yang tawadhu ya Allah, hati-hati yang tidak sombong ya Allah, hati-hati yang tidak cinta dunia ya Allah. Dan jadikanlah kita semua menjadi orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang saleh, dikumpulkan dengan para aulia, dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Ya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله.